Prasetyo Edi Marsudi, yang menilai sumur resapan tidaklah efektif untuk menanggulangi banjir, justru merusak dan mengambil sebagian jalan sehingga mengganggu lalu lintas. Kini tidak sedikit dari sumur resapan yang sudah dibangun oleh Pemprov DKI harus kembali dibongkar. Kena karma Ahok, Anies jadi gali lubang tutup lubang? Ditulis oleh Cak Sud. Gali lubang. Gali lubang. Lubang digali, menggali lubang. Untuk menutup lubang tertutup sudah lubang yang lama, lubang baru terbuka. Gali lubang tutup lubang, menggali buat menutup gali lubang, tutup lubang, sana rata, sini lubang. Gali lubang, tutup lubang, tetap saja ada lubang, gali lubang, tutup lubang. Lubangnya tidak pernah hilang. Gali lubang, tutup lubang itu judul lagu dangdut tahun 80-an yang lumayan tenar, yang dinyanyikan oleh Raja Dangdut. Siap lagi kalau bukan Bang Haji Rhoma Irama. Herannya lagu ini kok ya cocok ya dengan kondisi di ibu kota terkini yang sedang sibuk membangun. Salah satu kegiatan yang katanya membangun itu yaitu membangun sumur-sumur yang dibilangnya sumur resapan. Tujuannya untuk mengurangi banjir yang memang masalah klasik di Jakarta. Nah, ini dia masalahnya, sumur resapan yang dibangunnya kok kelihatannya serampangan. Banyak bukti digital di media sosial berseliweran. Warga DKI memfoto kondisi jalan atau trotoar yang rusak karena penggalian sumber resapan ini. Masalahnya warga melihat bahwa pembangunan sumber resapan ini terlihat asal jadi dan tidak profesional. Bayangkan saja, ibu kota dilobangi di mana-mana dan ditambal dengan sembarangan saja. Jadinya jelas tidak rapi dan membahayakan pengendara. Malah ada yang terlihat bahwa tutup dari sumber resapan itu berlubang alias rusak. Ada yang tanahnya amblas dan tidak sejajar lagi dengan aspal di sekitarnya. Pokoknya ngawur sekali. Jangan sampai lu pada lupa ya, Jokowi terpilih sebagai gubernur dengan sangat demokratis, walaupun diserang juga dengan isu SARA. Nah, yang sekarang beda banget tong. Yang sekarang jadi gubernur karena ayat mayat. Mereka pun berdalih bahwa Jokowi saat menjabat gubernur juga membuat sumber resapan. Kenapa sekarang baru ribut? Lah, iyalah Bambang, beda banget lah. Pertama, ini yang jangan sampai lu lupa ya. Jokowi terpilih sebagai gubernur dengan sangat demokratis, walaupun diserang juga dengan isu SARA. Nah, yang sekarang beda banget tong. Yang sekarang jadi gubernur karena ayat mayat, karena 212. Nah, itu bedanya. Kok ngelantur ya? Begini, di zaman Pak Jokowi memang dibangun juga sumber resapan, tetapi dengan kaidah dan metodologi yang benar. Ini link beritanya. Baca tuh link. Dari situ kita bisa melihat ada perbedaan besar antara yang dibangun oleh Pak Jokowi dan si itu. Perbedaan yang paling jelas adalah bahwa sumber resapan yang dibuat Pak Jokowi adalah di area alias zona hijau, lalu dibuat di tanah yang memiliki resapan yang baik. Bahkan standar dari sumber resapan pun ada, yaitu dalam Standar Nasional Indonesia atau SNI 062459/2002 yang merupakan revisi dari standar sebelumnya SNI 062459/1991. Untuk mengetahui perbedaannya, silahkan baca link berikut. Nah, sudah jelas bukan bagaimana perbedaannya? Baiknya jangan dibandingkan antara Jokowi dengan orang itu, karena memang beda level. Nah, ada pertanyaan lagi, apakah Ahok pernah buat sumber resapan? Kalau melihat link berita ini, Basuki Cahayapurnama alias Ahok juga jelas menolak ide sumber resapan, karena memang tidak efektif untuk mengatasi banjir di Jakarta. Alasannya sudah jelas, bahwa memang curah hujan dan geografis Jakarta tidak memungkinkan dibuat sumber resapan. Untuk mengatasi banjir yang paling efektif adalah membuat kanal-kanal dan dialirkan ke laut. Karena kalau kita pelajari ilmu bumi, air itu akhirnya adalah di laut. Hanya orang bodoh yang mengatakan air tidak boleh dialirkan ke laut. Tuhan Maha Kuasa selalu menunjukkan kekuasaannya. Bau busuk tidak akan bisa mereka tutupi, lubang tidak akan bisa mereka tutupi. Kita lihat saja sama-sama mereka akan terperosok ke lubang yang telah mereka gali sendiri. Jadi jelas sekali bahwa apa yang dilakukan oleh Gubernur seiman kurang tepat. Itu bahasa halus untuk menyatakan salah, lebih bernuansa pencitraan dan politis. Bahkan ada basarnya yang tidak bisa membedakan sumber resapan dengan saluran air bawah tanah. Bahkan buat videonya dan disebarkan di medsos. Hedah, kok yang direkrut bazar tool sih? Malu-maluin aja. Tapi ya begitulah. Kita semua sedang menyaksikan jalannya sejarah bagaimana seseorang bahkan sekelompok orang yang mempunyai tujuan tidak baik dan selalu mengerongrong pemerintah yang sah, intoleran dan menggunakan agama dalam politik. Kita saksikan bersama-sama bagaimana mereka menggali lubang untuk diri mereka sendiri. Mereka mengubur mimpi-mimpi mereka sendiri dalam lubang kalian yang telah dibuatnya.
Ingat, walaupun lubang itu mereka tutupi, lubang itu tetap ada dan kelak akan menenggelamkan mereka ke dalamnya. Tuhan Maha Kuasa selalu menunjukkan kekuasaannya. Bau busuk tidak akan bisa mereka tutupi, lubang tidak akan bisa mereka tutupi. Kita lihat saja sama-sama mereka akan terperosok ke lubang yang telah mereka gali sendiri. Jasut, #kawal Jokowi, #NKRI harga mati, #kadrun harus dimusnahkan. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siwar TV. Kalau saja PKS kursinya bisa seperti PDI, Pak, suaranya berbeda, saya sampaikan saja. Tapi suara kami 50, Pak. Bisa ngomong apa gitu. Ya, Pak Johan Budi ya. Ini kalau PKS suaranya lebih besar dari PDI Perjuangan, Iya. katanya bisa membuat sesuatunya beda seperti yang sekarang. Oh iya, pasti. Tuh. Jadi kita bisa. Maksudnya apa yang kurang? Maksudnya Yang kita perjuangkan kepada para kiai termasuk juga HRS itu sudah kita perjuangkan. Arteria, biar ternyata keluar yang saya maksud bahasanya. Gitu loh. Debat PKS dan PDIP soal Rizik, alarm buat kita kalau PKS berkuasa. Ditulis oleh Syardi. Rapat dengar antara Komisi 3 DPR RI dengan Forum Ulama Habaib yang tergabung dalam Ahli Sunnah wal Jamaah terus mendapat sorotan tajam. Kebanyakan sinis dan mengkritik. Pasalnya mereka datang untuk satu tujuan, yaitu membela Rizik. Banyak yang kritik mereka ini hanya pendukung yang berlabel ulama. Ada satu hal menarik lainnya dari momen tersebut. Terjadi perdebatan antara PDIP dan PKS. Perdebatan tersebut terkait dengan pembelaan terhadap Rizik yang jadi materi utama rapat. Perdebatan terjadi antara Wakil Komisi 3 DPR fraksi PKS Abu Bakar Al-Habsyi dan anggota Komisi 3 DPR fraksi PDIP Arteria Dahlan dan Johan Budi. Awalnya, Abu Bakar menyinggung PKS mengerti akan persoalan Rizik. Abu Bakar menyebut meski mengerti, PKS tidak memiliki suara lebih banyak. Dia lantas menyinggung PDIP yang memiliki suara lebih banyak dari PKS. Kalau saja PKS kursinya bisa seperti PDI, Pak. Suaranya berbeda, saya sampaikan saja, tapi suara kami 50, Pak. Kita bisa ngomong apa? Ya, Pak Joni Budia, kata Abu Bakar. Arteria Dahlan lalu mempertanyakan apa maksud Abu Bakar menyinggung PDIP. Sebentar ini, Pak Ketua. Kalau PKS suaranya lebih besar dari PDIP, katanya bisa buat sesuatunya beda seperti yang sekarang. Maksudnya apa ini? Kata Arteria. Oh ya pasti, jadi kita bisa, balas Abu Bakar. Sampai di sini saja rasanya kalian sudah bisa menebak dan kesal dengan PKS kan? Abu Bakar kemudian menyampaikan harapan agar tuntutan Ahlus Sunnah wal Jamaah ditindaklanjuti. Dia berharap apa yang disampaikan Arteria soal dukungan ke Habib Rizik juga terjadi. Jadi politik ini, Pak, jangan kaget kalau seperti ini, semua berkepentingan. Tapi Pak, tuntutan yang Bapak-Bapak sampaikan insya Allah kita akan follow up baik. Seperti bahasa Arteria yang begitu indah kita dengar, semoga menjadi langkah-langkah yang kita lakukan seperti yang dikatakan ke depannya, katanya.